Oke teman-teman, ini kita akan sharing. Ini kita santai saja, kita akan diskusi apa sih tentang UT, apa sih UT itu, bagaimana, seperti apa pembelajarannya dan sebagainya. Tapi sebelumnya itu saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman UT Malang. Hari ini kita akan sharing, diskusi, kita akan ngobrol santai. Silahkan bergabung jika ada pertanyaan, jika ada apa yang perlu ditanyakan terkait registrasi, terkait proses pembelajaran, terkait apapun, silahkan komen ya. Nanti akan kita pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bacakan dari mana, seperti apa. Tapi sebelumnya mohon teman-teman boleh nanti menghubungi di WA admin nanti jika ada pertanyaan lain yang mungkin ataupun ya yang langsung mau, yang sedang bergabung di sini bisa langsung di chat kita ya di Facebook, bisa langsung juga ya, bisa langsung bertanya di Instagram UT Malang dan juga di Facebooknya UT Malang. Oke Ya. Sebelumnya kami akan mengundang teman salah satu mahasiswa UT, mungkin akan berbagi tips seperti apa sih. Bisa Bang, dimulai Bang. Ya, Talkshow UT Malang kali ini live langsung dengan Instagram dan juga Facebook. Dengan tema kita hari ini adalah fleksibilitas perkuliahan daring. Bagaimana fleksibilitas perkuliahan daring kita akan kupas di sini di hari ini, tentunya di Instagram dan juga di media sosial kita di Facebook. Teman-teman boleh bergabung, dan saat ini sudah mulai rame ya yang sudah bergabung di media sosial kita. Nah, tamu talkshow kita juga hari ini akan kita hadirkan mahasiswa UT Malang ya, yang pastinya mahasiswa yang kita undang ini adalah tidak kalah penting dengan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu ada tamu talkshow kita adalah Tika Ratnasari. Tika Ratnasari ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi UT Malang, aktivis seni dan juga konten kreator. Wah, bagaimana nih seorang mahasiswa UT bisa menjadi aktivis seni dan juga konten kreator? Nanti akan kita langsung gabung dengan orangnya ya. Siapakah dia? Ditunggu saja ya. Pastinya hari ini kita akan banyak berbincang ya. Siap. Oke, sudah mulai banyak bergabung. Ada Khotimatul 96, ada Bella, ada Rismaniar. Oke, ini ada pertanyaan Bang. Oke, sebelum kita akan jauh bertanya ataupun hal lainnya, kita akan sambungkan dulu dengan mahasiswa yang akan kita diskusi bareng pada saat ini ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Oke, kita akan gabung dengan mahasiswa. Pertanyaan teman-teman silahkan dituliskan di bawah ini, nanti kita akan jawab satu persatu. Bang apa namanya? Cadar. Oke, kita akan gabung dengan mahasiswa kita ya yang bernama Tika. Halo. Halo. Teman-teman yang udah bergabung. Alhamdulillah. Gimana, sehat? Salam hormat. Alhamdulillah sehat. Salam hormat Pak Andi. Ya, salam hormat. Oke, sehat ya. Ya. Hari ini boleh ya Tika nanti berbagi dengan teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa ya. Ya, mungkin untuk langsung saja gitu ya. Ini sudah ada bergabung mahasiswa UT Malang, ada Tika ya. Jaringan Tika sedikit ada tidak terkonek gitu ya, tapi kita menunggu. Sambil kita menunggu, nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan ya. Teman-teman juga bisa bertanya kepada mahasiswa dan juga bisa challenge ya di siang hari ini ya, pagi atau siang? Sudah siang ya. Oke. Kita undang kembali karena Tikanya sepertinya ada sedikit kendala jaringan ya. Pagi Ros Zaufi, silahkan. Oke, kita undang kembali. Oke, sedang menunggu. Kita akan langsung gabung kembali. Oke.
Halo. Oke. Di Halo, Facebook, maaf tadi mungkin yang jaringannya agak-agak mungkin di Facebook tidak ini tidak terkoneksi. Agak sedikit ada error tikanya ya. ya. Oke, sekarang sudah lancar Jaya. Oke, langsung saja ya. Kita akan berdiskusi dengan mahasiswa UT Malang ya. Apakah jurusannya dan bagaimana sehari-hariannya berkuliah di UT, nanti akan kita bahas di sini. Oke, pertama dulu Siap, perkenalkan siap. diri mungkin. Oke, baik teman-teman. Bagi teman-teman yang udah bergabung, aku akan ngenalin siapa sih diriku ini ya. Oke, Wah, kenalin. Kenalin, nama aku Tika Ratnasari. Biasanya teman-teman mahasiswa UT itu kalau manggil aku Tika, tapi kalau teman-teman seniman manggilnya aku Nana. Nah, aku sekarang aktivis seni ini teman-teman bisa di gabung Tulungagung. di labnya IG ya, karena ada Tika. Sebentar Tika, karena ini untuk yang di Facebook ini tidak bisa melihat Tika, maka untuk sementara live Facebook kami off dulu. Enggak Nanti salah, lanjut aja. enggak, Tika enggak kelihatan. Enggak apa-apa. Kasihan teman-teman. Nanti, Nanti kita share deh rekamannya gitu ya. oke boleh. Jadi oke teman-teman, mohon Siap, maaf siap, yang di siap. Facebook kita alihkan ke Instagram. Jangan lupa gabung di UT_Malang. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena ini persiapannya belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, untuk Tika, Facebook lanjut. langsung kita ke Instagram ya. Oke, lanjut Tika. Oke. Oke, tadi kan udah perkenalan nih. Aku cukup dipanggil Nana ataupun Tika. Di kalangan seniman sih aku dipanggil Tika. Dan saat ini aku aktif di Persatuan Seni Tulungagung dan akan lanjut ke tingkat Jawa Timur. Dan itu semua juga berkat UT banget. Soalnya dari UT aku bisa berani tampil di depan umum, terutama untuk mempromosikan pameran-pameran yang udah jadi proyekku saat ini. Dan kemarin aku udah diunggah dalam koran harian yaitu Radar Tulungagung. Dan di sana aku mencantumkan kalau aku bisa ada di posisi sampai saat ini itu juga berkat Universitas Terbuka. Wow, Terima keren. kasih UT. Oke, sebenarnya Dan oke, mungkin pertanyaan teman-teman. dan saat ini Ya, pertanyaan dari teman-teman dulu ya. ya. Oke. Enggak, ini mungkin pertanyaan pembuka. Mungkin teman-teman belum tahu Tika itu sebenarnya jurusan apa, terus angkatan berapa. Itu mungkin teman-teman biar tahu. Oke, aku saat ini mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka semester akhir. Doain teman-teman ya. Selamat semester Ya, akhir. semester akhir. Oh, Ya. Dan semoga di semester akhir ini aku juga bisa diberi kesempatan untuk bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mau gabung di Universitas Terbuka ataupun untuk kalangan mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Oke, siap. Selamat. oke, selanjutnya. Dulu masuk UT itu gimana? Jurusan jalur apa, Tika? Aku masuk UT jalur bidik misi. Oke, Dulu aku direkomkan oleh guru BK aku di SMA karena dari guru BK aku itu ngerekomkan aku untuk masuk jurusan ilmu komunikasi karena aku ada potensi di bidang itu. Oke. Potensi ya. Karena ada kesempatan bidik misi ilmu komunikasi, akhirnya aku langsung daftar deh. Oke. Jadi memang sesuai dengan keinginannya ya, sesuai dengan yang diinginkan, yaitu bakatnya gitu. Apalagi Iya, bener sekarang banget. kesibukannya kan terkait dengan komunikasi dan sebagainya. Oke, saya mau bertanya ke Tika nih, bagaimana sih Tika berkarir sambil kuliah di UT? Ya, pengalaman singkat aktivis seni dan juga sebagai kreator nih. Membagi waktunya mungkin. Ya. Membagi waktu. Membagi waktunya ya. Kalau kuliah di UT itu kan online, jarak jauh, otomatis saya nggak bisa meremehkan tanggung jawab saya untuk tugas online juga, tapi saya harus belajar memanajemen waktu saya dengan baik. Misalnya kita kan dikasih waktu 24 jam. Nah, saya itu dalam sehari saya wajib untuk belajar modul. Dan biasanya saya mengambil waktu tersebut pada waktu habis sholat subuh sampai jam 8 pagi. Oke. Setelah itu, saya langsung berkegiatan sampai sore. Itu hampir dalam setiap hari saya seperti itu. Dan malamnya saya itu mengembangkan hobi saya yaitu di seni lukis.
Ya cuma itu aja dan dalam seminggu saya 2 kali ke Tulungagung gitu. Oke. Jadi saya pembagian waktunya kalau belajar modul dan mengerjakan tugas dari UT itu pagi setelah sholat subuh. Oke, mungkin teman-teman bisa meniru tipsnya Tika Ya, karena sedikit karena tips memang juga. karena memang UT itu tidak dibatasi jam sehingga kapanpun bisa. Banyak memang ada teman-teman yang belajarnya itu pagi setelah subuh, ada yang belajarnya malam dan sebagainya sehingga mereka kan bisa mengatur sendiri seperti apa belajarnya. Itu. Ya, mungkin pertanyaan lagi ya sebelum masih berkaitan ya. Kira-kira dari Tika sendiri, apa sih tips menjadi mahasiswa ya, apalagi di UT itu kuliahnya bisa secara daring kayak gitu, sesuai dengan tema kita hari ini. Hmm, Oke. Kalau tips dari aku tadi itu udah gini. Kalau tips dari aku yang pertama itu buat jadwal reminder. Jadi walaupun kita kuliah online, tidak terbatas waktu ataupun jarak, tapi kita nggak boleh ngeremehin. Kita harus punya jadwal. Kapan sih kita itu kuliah online harus terdeadline gitu. Jadi jangan ngeremehin itu yang terpenting. Terus yang kedua, disiplin waktu dalam pengumpulan tugas ini Ya, sangat penting sekali. good. Karena walaupun kita kuliah online, tidak dibatasi waktu, kapanpun itu, tapi kita harus tetap disiplin dalam pengumpulan tugas. Karena nilai, kualitas, dan pendidikan itu menjadi bobot sekali buat diri kita juga. Dan yang ketiga, menyimak materi online dengan baik itu. Karena aku ini juga orangnya agak-agak pelupa, jadi tips belajarnya aku juga punya tips sendiri sih. Mungkin juga beda dari teman-teman. Karena aku suka seni, kadang aku itu ngerangkum modul belajar secara otodidak itu aku buat apa itu namanya puisi gitu loh. Jadi aku iseng-iseng di depan kaca belajar sambil baca puisi padahal itu puisinya juga dari materi modul seperti itu. Itu juga bisa dibuat tips teman-teman juga. Oke. Dan selebihnya aku juga fleksibel. Kalau aku misal ke apa namanya main gitu, aku tetap bawa modul. Jadi kapanpun aku bisa belajar dan dimanapun. Ya. Ini saya mungkin teman-teman ya. Jadi karena memang motivasi belajar di UT itu harus lebih banyak dari diri sendiri, maka motivasi yang paling baik itu dirinya sendiri. Karena apa? Kalau mungkin di universitas reguler, universitas yang lain itu digembleng oleh dosennya. Kalau memang tidak bisa, misalkan nggak mengumpulkan tugas takut dan sebagainya. Tapi kalau di UT tidak, di UT harus dirinya sendiri, di UT Ya, harus motivasinya harus ada sendiri. motivasi dari dalam dirinya sendiri. Seperti kata Tika tadi, good ya. Disiplin juga, mau kemana, ada waktu untuk membaca modul. Gitu ya. Karena modul di UT itu sudah didesain sedemikian rupa untuk teman-teman bisa mandiri dalam belajar. Modul kita adalah modul UT ya, bukan modul seperti buku yang lainnya. Kita desain sendiri modulnya supaya bagaimana? Supaya mahasiswa kita bisa belajar secara mandiri. Begitu ya. Sudah banyak yang masuk, kita Oke, hello selamat juga. bergabung Aulia, teman-teman Mifa. semuanya. Insya Allah nanti kita save ya. Ya, supaya kita bisa simpan dan Kita juga share akan ke share teman-teman juga. yang lain. Juga Dalila, kita selamat bergabung. Kalau memang ada pertanyaan teman-teman untuk kita, untuk Tika, boleh. Boleh Silahkan. ya, sementara pertanyaan selanjutnya untuk Tika untuk bisa jawab lagi apa kira-kira nih Bang Ron? Ini untuk nanti Bang. Wah, Kapan apa ini? lagi ya? Sebentar, bentar. Ini sambil nunggu teman-teman. Oh iya Tika. Pernah nggak buka modul digitalnya UT? Karena memang misalkan lupa tidak membawa Eh, modul, gitu. Silakan. Kalau aku biasanya buka modul digital UT ku saat waktu ada di jalan atau pada waktu aku nggak ada di rumah gitu. Oke. Misal kemarin itu aku kan ada pameran seni, terus bawaan bawaan tasku itu berat banget. Ya udah aku ya nggak apa namanya nggak Nggak sempat bawa khawatir, buku ya. nggak bawa buku, nggak sempet bawa buku ya udah akhirnya aku buka modul digitalnya UT. Sebenarnya UT itu fasilitasnya lengkap banget. Selain online, selain modul secara tercetak juga ada modul digital. Iya. Tuh. Oke, itu mungkin yang
teman-teman harus tahu bahwa selain UT menyediakan modul cetak, itu kita juga menyediakan modul Modul digital yang namanya Jadi PMP. silahkan dibuka fasilitas-fasilitas yang ada di UT karena memang sudah disediakan semuanya ya. Oke, ini selamat bergabung juga Kancamu Mangan. Kancamu Mangan itu temenmu makan, oke ya. Temenmu makan. Oke, ada yang lain mungkin? Oke, teman-teman, kita juga kemarin sudah membuka ya sesi sesi diskusi di ruang tanya jawab. Nanti akan kita dibacakan aja. Nanti akan kita bacakan. Tapi kita fokus kepada Tika terlebih dahulu. Kira-kira belajar online online di UT itu seperti apa menurut Tika? Oke, Tika, mungkin di belakang Tika itu karya Tika ya. Mohon bisa diintip dong. Oh, iya benar-benar. Wah. Ini karya aku. Oke. Ini lukisan pada waktu pameran Jatim Binele 2019-2020. Oke. Dan ini aku promosikan sendiri tanpa harus menyewa public speaker lain karena aku juga jurusan ilmu komunikasi UT juga. Sebenarnya waktu UT itu memberikan waktu lebih banyak buat kita ngasih praktek di lapangan secara langsung loh. Karena kita lebih praktek di dunia nyata gitu. Otodidak itu berarti kita belajar secara mandiri, dan dari belajar secara mandiri itu mengantarkan kita itu lebih ke dunia yang lebih menantang gitu, langsung ke dunia prakteknya, langsung ke dunia skillnya, sebenarnya seperti itu. Oke, bagus sekali ini karyanya, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang ini apa ini? Lukisan di pot ya? Kalau ini gimana ya? Di pot bunga. Bukan, kalau itu lukisan di gerabah. Nah, yang paling mahal di antara semua lukisan itu di gerabah, kisaran harga 250 sampai 700.000. Oke. Ini lain kali boleh dong kita liput karya-karya Tika ya. Oke. Siap. Karena kemarin sudah diliput dari Radar Tulungagung dan next selanjutnya Times Indonesia Malang. Jadi terima kasih UT udah mengantarkan aku sampai saat ini. Ya, selamat. Keren ya. Nah, ini bisa. Mungkin ada pertanyaan dari Wahyu Kris. Wahyu 99 gitu ya. Peluang karir lulus dari UT bagus enggak sih? Oke. Mungkin teman-teman harus tahu bahwa UT sendiri yaitu universitas negeri. Kita itu negeri sama dengan UM, sama dengan UB, sama dengan universitas-universitas negeri yang lain. Sehingga kuliah di UT itu juga tidak diragukan lagi karena kita juga terakreditasi, kita juga bahkan ISO tingkat internasional, sehingga akreditasi kita juga bagus, bisa dicek di BAN PT, maka peluang-peluang dari UT, lulusan dari UT itu juga sama dengan peluang dari universitas-universitas negeri yang lain. Banyak sekali alumni-alumni kami yang sudah berkecimpung di yang sukses gitu ya, termasuk untuk peluang PNS. Nah, PNS banyak sekali, terutama di guru itu banyak sekali yang lulusan UT yang jadi PNS, sehingga peluang UT tidak diragukan lagi. Gitu ya. Jadi itu Mas Wahyu jawabannya. Terus di UT ada ospek enggak sih? Iya, dari Vera. Oke, Vera. Mungkin langsung saya jawab dulu. UT juga melaksanakan kegiatan orientasi mahasiswa baru. Nah, tapi mungkin ospeknya tidak sama dengan ospek-ospek yang lain. Yang mana misalkan kalau ospek harus membawa apa itu tidak ya. Kalau orientasi di UT lebih dikumpulkan, diberikan pemahaman seperti apa UT, seperti apa kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di UT. Bahkan semua itu nanti dapat makan dapat makan gratis, dapat paket atau buku panduan dan sebagainya. Pastinya orientasi mahasiswa baru di UT itu kita tidak ada seperti orientasi bawa jengkol, bawa sepatu sebelah-sebelahan, bukan seperti itu lagi gitu ya. Jadi kita orientasinya di Universitas Terbuka itu adalah memberikan pemahaman dengan belajar jarak jauh di UT, bagaimana
langsung prakteknya juga ada di PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar mahasiswa baru nantinya. Itu nanti kita akan langsung asah teman-teman untuk bisa belajar bagaimana di UT. Seperti itu. Oke, mungkin Tika, IP Tika bagus kan? Artinya tidak Alhamdulillah bagus. artinya Dari tidak- semester ke semester semakin meningkat. berarti belajarnya memang tepat. Ya, ini buktinya teman-teman ya. Ini buktinya benar. bahwa teman-teman kita yang kuliah sambil bekerja juga IP-nya itu di atas 3 gitu ya. Tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang nantinya mau bergabung di UT juga tentunya. Ini pertanyaan dari Angki_PSA. Kapan Sa. mulai lagi yang 2020 Sudah titik mulai satu? ya. 2020.2 Mas. Sekarang 2020.2. masuk 2020.2 bukan 2020.1 karena 2020.1 ini tahap proses ujian gantinya ujian TMK namanya. Oke, ini pertanyaan yang Tunggu bagus. sebentar, ini tadi untuk teman kita siapa tadi, Angki tadi, kapan mulai? Jadi teman-teman yang mau mendaftar sudah iya. bisa ya. Ya bisa. Kalau Dan bisa telah- di tanggal 8 ya, Ya. supaya nanti bisa langsung mendapatkan di linknya untuk bisa langsung dibayarkan. Dan gitu terakhir pendaftaran tanggal 15 Juli. ya. Ya, tapi jangan juga di akhir-akhir nanti daftarnya teman-teman ya, supaya nanti tidak ada kendala yang tidak kita inginkan seperti itu. Ini kancamu mangan Mungkin, tadi. oke langsung saja deh. Kita bacakan ya Tika, sabar ya. Saya lulusan UT Yes, 2019. saya sabar. Melanjutkan S2 Di di UM, UM. Sekarang Universitas semester Malang. akhir. Hah? Untuk mendaftar menjadi dosen atau tutor di UT bagaimana ya Oke. Pak ya? Yang pastinya sudah punya ijazah ya. Sudah punya ijazah S2. Kalau masih kuliah ya tutor kita tidak bisa karena minimal tutor di Betul. Universitas Terbuka itu adalah S2. Silahkan kancamu mangan atau temanmu makan tadi. Cepat selesaikan Itu ya. selesaikan nanti Ya. bisa Lulusan UT mengajukan. tutor ataupun mengajar di UT kembali. Silahkan. Wah, good. Itu nanti mungkin ada nilai lebih ya. Nah, jadi teman-teman yang lain yang masih ragu bagaimana di UT, nah jangan ragu lagi, langsung bergabung dengan kita ya. Oke, mungkin ketika lagi nih ya, ketika lagi. Tika lagi. Oke, Tika. Selain kegiatan melukis, pameran dan sebagainya, kesibukan yang lain apa, Tika? Untuk saat ini kemarin kan ada apa ya, bukan kemarin sih ya, masih pandemi COVID-19 ini aku diundang untuk jadi tutor pelatihan lukis secara online dan itu diikuti oleh teman-teman komunitas seni di Jawa Timur. Karena media yang aku pilih ini itu media dari kain, gerabah dan media-media unik yang memang di pasaran sih belum banyak dipasarkan. Jadi banyak teman-teman yang sangat apresiasi juga untuk mengikutinya. Dan juga ada mahasiswa UT dari kalau nggak salah itu Tulungagung gitu, itu ikut juga. Dan Oke. kemarin juga banyak tanya-tanya tentang UT. Tika punya channel YouTube? Tuh. Tika punya channel YouTube? Punya channel YouTube, Boleh dong Punya. dipromosikan di sini. channel channel YouTube aku yaitu Rabondo Channel Travel, Rabondo Travel Channel. Oke, teman-teman. Ya, nanti itu bisa- ya. tentang pameran seni dan tips-tips and travel. Oke, bagus bagus. itu. Oke, nanti bisa dong kita promosikan juga nanti di deskripsi atau di Instagramnya UT. Oke, next pertanyaan selanjutnya siap. adalah kita ke Instagram lagi, Johrotul01. Apakah semester depan sudah pasti online lagi? Mungkin ujiannya ya. Mungkin ujiannya yang Nah, dimaksud. untuk saat ini sih karena masih pandemi gitu ya, karena masih pandemi nanti mungkin ada beberapa penawaran buat teman-teman yang pastinya kita akan kembali ya, Ya. yang namanya Tapi mudah-mudahan gitu. COVID-nya selesai biar pembelajaran, kegiatan ujian Bisa bisa seperti kembali kemarin. seperti semula. Oke. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih Bang Roni? Ini Khairunisa. Apakah tahun ini ada beasiswa PPA, Kak? Oke, dipantengin saja ya di websitenya Di UT. website Pengumuman nanti mudah-mudahan ada. UT Malang biasanya ada untuk beasiswa PPA. Bisa ya. di ut.ac.id. Pokoknya rajin dah.
rajin untuk membuka pengumuman-pengumuman. Ya, selanjutnya ada lagi nih dari Haryanto. Awal biayanya pendaftaran berapa di UT? Only 100K. 100.000. Ya, tapi itu nanti include dengan uang kuliahnya langsung ya. Hanya sekali untuk uang pendaftaran 100.000 di awal. Oke, kalau boleh tahu Tika dulu itu dari SMA mana? SMK atau SMA? Saya dulu dari SMA Negeri 1 Tumpang. Tumpang Malang. Pada waktu mau lulus, iya Tumpang Malang. Pada waktu mau lulus juga dapat 5 top survive liputan terbaik Jawa Pos dan akhirnya dari situ aku tergerak untuk ikut ilmu komunikasi di UT Malang. Bagus, bagus, bagus. Keren. Gini, seandainya ini seandainya nanti kita mengadakan kegiatan untuk adik-adik kelasnya Tika, boleh dong kita undang Tika untuk menjadi Pasti boleh narasumber dong. atau motivasi untuk mereka, entah kegiatannya apa nanti, pelatihan kewirausahaan atau pelatihan keterampilan yang dimiliki oleh Tika, boleh dong ya? Oh boleh banget, karena dari kemarin itu gini, aku udah ngisi di tempat-tempat lain, tapi yang paling aku inginkan yaitu ngisi di tempatku mencari ilmu, yaitu di UT. Karena aku pengen adik-adik Universitas Terbuka Malang, karena aku ingin adik-adik tingkatku semuanya bisa meniru apapun yang baik-baik dari saya dan bisa mencapai kesuksesan saya seperti sekarang ini. Oke, kita agendakan deh. Kita agendakan dan dukung pastinya. Andi selaku Kemahasiswaan juga bisa kita nanti buat acara tersebut ya. Karena banyak teman-teman di luar sana juga menginginkan hal-hal seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke. Ya. Nah, memang dulu dipegang Pak Yatno karena Pak Yatno harus pindah ke Jogja, maka waktu dulu Tika Pak Yatno ya yang bimbing ya. Iya benar Pak Yatno. Oke, Bapaknya sabar sekali. maka sekarang Pak Andi Lopa, Bang deh. Sabar juga ya. Oh iya, gak kalah sabarnya. Sabar ya, Oke, ini lapang. Akreditasi universitas di Pokjar itu apa perbedaan? Ada perbedaannya tidak? Tidak ada ya. Jadi akreditasi itu UT, jadi bukan nama Pokjar dan sebagainya. Jadi Pokjar itu atau kelompok belajar itu perwakilan dari UT Malang yang ada Untuk di membantu daerah-daerah. teman-teman. Jadi mewadahi teman-teman yang ada misalkan di Tulungagung, di Trenggalek, di Kediri dan sebagainya. Nah, kan teman-teman tidak harus jauh-jauh ke Malang, tapi ada pokjar-pokjar di wilayah-wilayah tersebut. Nanti akreditasinya sama, pembelajarannya pun sama. Tapi kalau untuk pendidikan guru SD, pendidikan guru PAUD memang ada tutorial tatap muka. Juga bidik misi, yang Tika ini ada tutorial tatap muka teman-teman. Tapi kalau untuk yang lain online dan TTM pun bisa, tapi dengan syarat dan ketentuan Yang berlaku di UT. Oke, selanjutnya ada di Wahyu Kris 99. Kata teman saya, banyak dosen-dosen terkenal di universitas ternama. Seperti UB dan UM yang mengajar juga di UT. Berarti kualitasnya nggak kalah dong sama universitas lain. Cuma beda online kuliahnya. Ya, benar sekali. Betul sekali. Ya. Jadi tenaga pengajar kami, karena kita juga menerapkan kampus mitra. Gitu. Dari mitra kita ada UM, ada UB, kampus-kampus negeri itu. Nah, yang pastinya tutornya yang berkualitas. Tenaga pengajar mereka pun juga banyak sekali menjadi pengajar di UT. Universitas Terbuka. Di UM itu banyak sekali. Di UB itu juga banyak jurusan akuntansi, ekonomi. Kalau Tika kemarin banyak ya? Dari mana Tika dosen-dosennya? Kalau dosen di ilmu komunikasi kemarin ada dari UB, yaitu Pak Alam sama Pak Bambang. Dan juga Pak Alam juga mengundang reporter iNews, yaitu Pak Denny. Jadi keren-keren banget dong dosen di UT dan gak kalah sama universitas-universitas lain. Betul. Oke, selanjutnya lagi ya, karena banyak pertanyaan dari Nina Sipna 01. Bagaimana alur pengajuan cuti kuliah di UT, Pak? Oke, langsung dijawab Bang Roni. Mbak Nina, UT itu menerapkan
registrasi tiap semester, sehingga teman-teman ketika mau cuti itu tanpa harus mengajukan, tinggal tidak registrasi di semester ini. Misalkan sekarang ini kan semester 2021 itu selesai, maka 2020 semester 2 besok ini mau off dulu deh karena kesibukan, ada melahirkan dan sebagainya. Itu teman-teman tidak perlu registrasi. Tidak usah registrasi. Nanti ketika mau masuk lagi tinggal registrasi di semester berikutnya saja. Jadi tidak harus ngurus surat dan sebagainya, tidak ya, langsung saja. Dan tidak bayar. Tidak bayar Ya. Oke, selanjutnya dari Fikri Damara, jangan pelit nilai dong. Wah, kita tidak akan pelit nilai ya, karena kita juga tenaga pengajar. Kita juga akan menilai sesuai dengan kemampuan teman-teman. Gini. Kalau teman-teman copy paste begitu saja, dapat 0 gitu. Gini, mungkin tipsnya untuk nilai bagus, karena ini Iya. jangan pelitnya dikira nilainya pelit dari dosen. Seperti apa, Tika? Kalau di UT sih sebenarnya enak banget ya. Kalau ke nilai sih itu tergantung mahasiswanya. Sebenarnya semua penilaian pun sudah jelas, dijelaskan dalam katalog UT juga sudah jelas kriterianya yang diambil itu apa aja. Jadi, teman-teman yang kuliah di UT orientasinya jangan itu aja. Jadi, gimana caranya kita belajar, gimana caranya kita disiplin mengunggah tugas. Gimana caranya kita itu juga patuh kalau memang ada tatap muka dengan dosen, kita patuh sama kita disiplin Aktif ya. itu ngumpulkan tugas. Termasuk Iya, aktif. Yang terpenting ini, adalah teman-teman. aktif dalam tutorial. Good. Termasuk ini teman-teman mempelajari modulnya, tips-tips mempelajari modulnya. Ada sebenarnya aplikasi kami untuk latihan soal itu mestinya teman-teman harus kuasai. Ada sl.ut.ac.id. Nah, itu teman-teman bisa latihan soal-soal di sana untuk membantu, untuk mendukung nanti ketika mau ujian. Jadi silakan dipelajari, silakan dibuka semuanya. Eman kan sudah disediakan UT, Iya. tapi Karena- tidak dimanfaatkan. Oh, itu tadi teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di UT itu ada modulnya khusus, modul UT untuk teman-teman bisa belajar secara mandiri. Ya, ada peta konsep di situ. Jadi di dalam peta konsep di awal itu, teman-teman bisa memahami kira-kira apa saja teman-teman yang akan mau pelajari. Ada peta konsepnya gitu, teman-teman. Dari awal, misalkan dari KB1, KB2, KB3, apa saja yang nantinya mau wajib kita ketahui, di situ ada semua di peta konsepnya, ya. Oke Bang, lanjut Bang. Itu Oke, lanjut aja ya. Ini Anggrain. Ya. Apakah di UT ada batasan umur dan lulusan tahun berapa untuk kuliah di UT? Ya, Fleksibilitas UT sesuai tema kita. UT di No sebut limit. terbuka itu karena tidak ada batasan usia, tidak ada batasan lulusan. Yang penting sehat, punya motivasi tinggi, silahkan. Bahkan ini ada yang daftar yang untuk semester ini itu banyak yang usia 40 ke atas. Tuh karena entah karena memang harus kebutuhan terkait dengan karirnya dan sebagainya, maka mereka daftar di UT. Ini yang sudah masuk teman-teman yang sudah daftar itu sudah banyak. Ya. Jadi tidak ada batasan usia. Yang milenial juga banyak ya, baru lulus milenial juga SMA, banyak. SMK, ya sudah banyak mulai daftar di UT. Oke, kita lanjut lagi dari Kancamumangan. Balik mana? Apakah ada kebijakan tentang pengurangan biaya uang kuliah untuk non-SIPAS? Kan ada info SIPAS ada pengurangan biaya. Untuk sementara memang yang diumumkan adalah untuk SIPAS. Kita masih menunggu kebijakan lagi. Kebijakan lagi. teman-teman, Mudah-mudahan ya. Karena kita kebijakannya dari pusat juga. Kalau teman-teman yang non SIPAS itu kalau memang biaya pengurangan nanti SKS-nya dikurangi semester Kurangin ini. kalau misalkan hari ini merasa berat gitu ya. Berat SKS-nya ngambil jangan terlalu banyak. Oke, Fikri Damara, pengurus Pokjar Tulungagung tidak membantu mahasiswa dengan baik. Wow. Langsung. Insya Allah akan membantu, kita juga saling komunikasi. Yang penting komunikasinya. Yang pertama, yang kedua nanti teman-teman juga selain menghubungi Pokjar juga bisa menghubungi UT. Tapi insya Allah teman-teman Tulungagung itu Pasti sudah membantu berusaha membantu ya teman-temannya.
di Pokjar itu. Pokjar mana? Kalau untuk Pokjar Ngunut, Pokjar Bandung, insya Allah oke. Bagus semua pelajarannya, pasti membantu teman-teman mahasiswa. Oke, ada dari Warung Kenyang P3K, mantap untuk UT pokoknya ya. Ini mahasiswa kita ya, yang berkreasi di luar sana. Oke, Kanca Mumangan masih ya. Mengambil 2 jurusan langsung di UT, berbeda UPBJJ apa bisa Pak? Oke. Bisa saja. Ini UT itu pelaksanaan ujiannya kan serentak seluruh Indonesia. Teman-teman jika mengambil 2 jurusan itu apakah nanti bentrok tidak ujiannya, sehingga Ya. itu harus dipertimbangkan. Kalau daftar bisa saja. Tapi kalau bentrok itu yang satu tidak bisa diujikan kan eman gitu. Oke. Oke, selanjutnya Fikri Damara. Ini kayaknya pertanyaan kedua ya. Saya nggak pernah absen, ngumpulin tugas nggak pernah telat, aktif di kelas, tapi nilainya tetap jelek. Nah, Oke, teman-teman, jadi harus dipahami juga ya, kenapa bisa ikut absen, ngumpulin tugas nggak pernah telat, tapi mungkin nilai akhirnya teman-teman nggak belajar gitu. Di UASnya. UASnya itu Jadi, teman-teman nggak gini, memenuhi syarat nilainya. nilai tutorial, nilai perkuliahan itu akan membantu apabila nilai Nilai UAS UASnya. teman-teman juga bagus gitu. Nilai tutorial itu membantu cuma sekitar 30% kalau nggak salah ya. Sehingga kalau memang nilainya tutorial saja yang bagus tapi nilai UASnya kurang, otomatis juga kurang. Itu ya. Oke. Mungkin kalau Tika ini kembali ke Tika dulu deh biar tidak tidak garing. Iya, aku juga nyimak banget Siap. ilmu soalnya. Oke, untuk selanjutnya dulu deh ya. Nanya buat nilai UF gimana ini? Vivi Baby, mungkin langsung dijawab Bang Robi. Oke, nilai UF itu nilai mata kuliah praktek. Jadi teman-teman nanti coba konfirmasi ke WA-nya UT atau ke info bisa. Nanti dicatat dosennya siapa, mata kuliahnya apa. Terus kalau memang nanti kita cek ada bukti bahwa teman-teman mengikuti praktek dan sebagainya itu bisa. Ya, bisa kita bantu Bisa layani ya. kita cek dulu. Jadi, WhatsApp-nya ada di bio. tapi teman-teman harus tahu dosennya siapa, mata kuliahnya apa, NIM-nya berapa itu ya. Jadi silakan dilaporkan saja, nanti tim kami akan ngecek nanti nilai tersebut biar dicek. Oh kalau memang ada, insya Allah. Oke, selanjutnya kembali dari Fikri, Pokja Tulungagung selalu telah memberikan informasi teman-teman mahasiswa, boleh juga update informasinya di Facebook dan juga di Instagram ya, supaya jangan ketinggalan informasi Teman-teman juga. kalau bisa jangan menunggu informasi ya. Informasi itu kita sudah menyediakan Facebook, kita menyediakan Instagram, kita menyediakan website, kita juga menyediakan line WA. Silahkan informasi. Kita ratusan tiap hari jawab di WA, Di WhatsApp jawab atau di di DM. Facebook juga bisa ya. Ini ada admin Facebook, ada admin Instagram, nanti bisa bantu teman-teman juga. Oke Pak, minta jadwal pengganti SUO yang tertunda karena COVID ya. Oke, untuk jadwal pengganti SUO masih dalam proses karena nanti entah nanti diganti TMK atau gimana, kita masih menunggu kebijakan. Silakan bersabar. Oke. Oke, selanjutnya ya dari Warung Kenyang. Mau tanya dong Pak, untuk nilai D maksimal berapa ya Pak untuk melakukan remedi biar nilainya bagus? Bagaimana Pak? Mohon infonya. Masalahnya ini saya sudah semester 8. Ya, semester 8 harus ya rajin belajarnya. Jangan lupa baca modulnya yang pastinya karena peraturan di UT itu adalah dari UAS, dari ujian-ujian itu pasti dari modul semua, tidak bisa terlepas dari modul semua, ya. Dan terakhir jangan lupa berdoa ya. Berdoa ya. Tika, kalau untuk belajar, Tika, kalau untuk belajar modulnya itu seperti apa untuk mempelajari modulnya? Kalau saya pribadi itu belajar modul itu gini, saya baca keseluruhan semuanya, membaca cepat ya. Nah, terus itu saya ngerangkumnya harus tanpa modul. Jadi misal KB1 tentang apa, tapi saya rangkum harus tanpa modul. Jadi saya harus menguraikan dengan analisa saya sendiri. Kalau memang saya nggak bisa, itu saya bisa buka modul lagi. Karena itu bagi saya satu-satunya cara
sampai mana sih pemahaman saya di modul seperti itu. Oke, jadi merangkum ulang dengan pemahaman dengan bahasa sendiri ya. Oke. Oke, kita masuk ke Benar. ini ya, pertanyaan yang sudah di inbox di Instagram dari Maya Sarah 1102. Bagaimana belajar efektif dan ringkas di UT? Itu Berarti tadi ini ya sudah dijelaskan. sama Berarti dengan Tika tadi. Maya Sarah ini sepertinya kemarin tidak ikut PKBJJ ya. Karena PKBJJ itu langsung kita praktek bagaimana teman-teman belajar efektif, bagaimana teman-teman membaca modul dengan mudah, itu sudah dijelaskan. So, buat mahasiswa baru nantinya yang bergabung di UT, jangan lupa mengikuti OSMB dan PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Oke, selanjutnya, Novaida DSP. Mau tanya yang belum terjawab, Min, untuk lihat grade Tuton semester sebelumnya. Bang Roni bisa jawab. Nah, kalau untuk Tuton, teman-teman, kalau untuk Tuton, karena kan Tuton ini akan ya grade 1 semester gitu. Jadi kalau di e-learning teman-teman tidak akan kelihatan lagi kalau misalkan semester lalu mau kita lihat lagi itu kan sudah menjadi nilai kayak gitu. Yang akan terlihat itu ya e-learning pada semester ini. Misalkan registrasi 2021 ya hanya dapat dilihat di registrasi 2021 kalau mau melihat grade Tutonnya. Gini, teman-teman juga jika memang ada yang mau dikomplain terkait Tuton, karena aplikasi Tuton langsung pusat, silahkan teman-teman komplain pengaduan di Halo UT. Ya, Jadi boleh. teman-teman bisa ngajukan pengaduan di Halo UT ya, teman-teman. Silakan bikin tiket. Di situ nanti apa keluhan teman-teman, masalahnya apa, itu nanti akan dijawab oleh tim dari pusat. Tapi pilih yang high ya, kan ada low, medium, high, biar agak cepat. Oke, dari Manda titik Yus, cara lulus lebih dahulu daripada waktu yang ditentukan. Oke, mungkin Ya, kalau misalkan lulus lebih dahulu, sepertinya kita harus 8 semester. Tapi teman-teman ada kebijakan nih. Ketika teman-teman misalkan ada apa namanya seperti ada satu mahasiswa dari UT Malang itu akan dikurangi 1 semester. Kenapa bisa demikian? Karena dia mewakili Universitas Terbuka Malang di jenjang nasional gitu ya. Dia memiliki prestasi. prestasi pastinya gitu. Ada juga gini teman-teman, dalam perkuliahan mulai awal sampai akhir, teman-teman itu harus menyelesaikan 145 SKS. 145 SKS. Kalau teman-teman mengambil SIPAS itu sudah dibagi 8, 145 Ya, 8 itu. semester. Ada yang 18 SKS, ada yang 20, macam-macam. Tapi kalau teman-teman mau cepat, ngambil non SIPAS atau non paket. Tapi teman-teman bisa mengambil maksimal SKS-nya. Dan 1 semester itu maksimal 24 SKS. Tinggal saja dibagi. 145 dibagi berapa itu? Kemungkinan 3,5. Syaratnya teman-teman harus lulus semua per mata kuliah. Jadi tidak ada yang ulang ya. Oke. Itu. Dari Eri Jamaila, minta tips belajar mandiri di UTK, bagaimana caranya biar baca modul yang tebal. Tadi sudah dijelaskan Ini ya. Tika, diulangi Dari dong, Tika. diulangi dong. Tips sedikit saja Tika, diulangi. Oke, tips sedikit dari aku. Pertama kali dapat modul, itu semuanya aku baca dulu. Baca cepet ya. Kalau aku sukanya baca cepet. Berarti Karena kalau terlalu lama berarti itu juga intinya bosen rajin juga. membaca. Berarti intinya rajin membaca tadi ya. Iya, membaca. Iya, Lanjut. benar. Dalam setiap hari wajib kita mempelajari modul. Jangan sampai kita terlewat nggak membaca modul dalam sehari. Itu wajib. Terus yang kedua, aku ngerangkum. Apa yang sudah aku pelajari, aku rangkum. Itu yang kedua. Dan yang ketiga seperti tadi, aku iseng-iseng buat apa namanya puisi. Aku jadiin puisi. Itu sih tips aku pribadi ya. Jadi apa yang aku rangkum itu aku jadiin puisi gitu. Jadi kan lebih nyantol gitu ya di otak. Itu. Bisa dicontohin nggak puisinya seperti apa? Misalkan Waduh. ilmu komunikasi. Oh, misal ya. Ya, misal. Oh, kemarin ada yang dibuat lagu sih. Boleh. Itu misal ya, komunikasi nonverbal itu ya. Aduh ini tapi suaraku jelek gak apa-apa ya kayaknya. Nggak apa-apa. Yuk. Sedikit aja deh ya. Ya, sedikit. Komunikasi nonverbal bisa dilihat dari yang pertama dengan melihat ekspresi di wajah.
Gerakan mata bisa berfungsi untuk mengekspresikan emosi seseorang yang dilihat gitu. Oke, Udah gitu aja. Selain menarik, mungkin berkesan juga ya, ambil ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Iya bener. Oke, dari Bener-bener Edo. jadi bisa enak apa? Gampang diingat. Oke, dari Edo Tumbas nih. Mbak Tika IP-nya berapa? Nah, ini IP-nya berapa, Kak? Nah, aku terakhir kemarin IP-ku 2,85. 2,85. Kok 2,3 bukan 3,55. Oh, 3,55. Oke. Oke, Bener. bagus. Ini ada sih yang nanya ya. Berhubungan dengan itu, caranya bagaimana cara mendapatkan cum laude? Cum laude katanya. Ya, belajarnya. Itu tadi sih, teman-teman, pastinya IP teman-teman itu sama seperti Tika ya, 3,5, 3,6, 3,5 itu nanti bisa cum laude ya. Padahal teman-teman yang lain itu, yang cum laude itu banyak yang 4,00. Banyak teman Tika ada ya, yang 4 nilainya. Ada di kelas 4 ada 4 sempurna dan semua satu kelas hampir 4 sempurna. Ya, Jadi apa namanya? Kompetisi di kelas itu bagus banget, bagus ya. bikin semangat jadinya. Seperti di kelas saya juga ya, bukan saya mahasiswanya ya. Di kelas saya, bimbingan saya itu ada 3,9, 3,95. Ada itu mahasiswa kita. Untuk Ya. yang fakultas ekonomi, Itu kalau ekonomi. ketemu Pak Andi, nilainya Nilainya apa? bagus. Kalau belajar ya teman-teman ya. Kalau belajar. Oke, selanjutnya apakah di UT Nilainya tidak ada- bagus-bagus. Ya, bagus. Apakah di UT tidak ada event seperti kampus-kampus lainnya? Itu ada teman-teman. Ya, seperti pengembangan diri. Itu banyak kegiatan. Nantinya di bulan depan juga akan kita informasikan banyak event ya. Bagaimana teman-teman nanti, kalau tahun lalu sih beberapa mahasiswa kita ikut bertanding di UT Pusat ya, di Gini, Pondok Cabe. teman-teman, jika memang ada yang mempunyai Seperti prestasi non akademik, seminarnya ilmu komunikasi. Keminar Oh, juga ada. ya. Semester kemarin ya. saya menilai kegiatan Setiap tahun ada seminar itu yang diadakan oleh salah satu mahasiswa universitas terbuka dan tempatnya juga langsung di kantor UT Pusat di Malang. ini kita teman-teman kita juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan Kegiatan mahasiswa. jika memang ada mau mengadakan event dan sebagainya. Saya kira ilmu komunikasi ini paling aktif, kelasnya Tika ini paling aktif. Ada kunjungan ke Bener banget. Radar Malang, ada seminar, terus ada Benar. Makanya teman-teman doakan pandemi ini segera berlalu supaya nanti di ulang tahun UT nanti kita bisa jalan bersama. Bikin event lah. Ada event besar-besar gitu ya, Amin. donor darah. Pokoknya banyak kegiatan-kegiatan akademik, baik pun itu non akademik seperti seni dan lain sebagainya nanti akan kita adakan. Jadi teman-teman jangan sampai informasinya jangan sampai tidak dilihat gitu ya. Informasi kita ada di Tidak update. Facebook, di Instagram, di website itu aktif dan juga update informasi kita. Jadi teman-teman Nanti jangan lupa di subscribe juga YouTube kita supaya nanti informasinya teman-teman tidak ketinggalan di channel UT Malang ataupun di follow Instagram UT Malang ya. Buat teman-teman yang belum boleh langsung cus gitu ya. Oke, selanjutnya apakah ijazah paket C bisa untuk kuliah di UT? Mungkin langsung Bang Roni. Oke, UT bisa paket C, paket apa itu? Iya, paket C. Paket ya? C, nggak ada paket-paket yang lain lagi. Paket C. Bisa. Silahkan teman-teman. Yang penting syaratnya itu ada ijazah, fotokopi ijazah yang dilegalisir, baik ijazah sekolah maupun ijazah paket C, terus foto KTP, fotokopi KTP, sama foto 4x6 dan juga ngisi beberapa formulir gitu. Teman-teman Oke. juga bisa masuk di utmalang.com juga bisa, di sia.ut.ac.id juga bisa. Banyak Oke. sih. Langsung Banyak datang ya. ke UT juga bisa. Bisa langsung datang ke sini. Oke, ada lagi dari Iki Warungku. Tadi kayaknya banyak yang warung-warung gitu ya. Berarti pengusaha semua. Pengusaha semua ini mahasiswa kita. UT Malang membuka cabang di mana saja ya. Amin. Kayak cabang Gini. kue gitu ya. UT Malang itu Pokjar kalau Cabang di daerah UT. kita. cabang, tapi Pokjar. Pokjar. Kelompok belajar. Kita juga punya perwakilan dari
UT Malang di daerah-daerah. Kita membawai wilayah Pasuruan, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Sampai Pacitan, jauh di sana ya. Oke, selanjutnya yang ada yang mau bertanya lagi langsung di sini aja dulu deh ya. Wahyu Kris 99, biasanya lulusan universitas terbuka ada ikatan alumni yang sukses-sukses. Apakah di UT ada ikatan alumni yang bisa bantu kita dapat info peluang-peluang karir atau kerjaan? Oke, teman-teman, ini mungkin info menarik juga. Jadi kita juga punya pengurus IK pusat, terus pengurus IK daerah atau IK UBJJ. Kalau IK pusat itu sekarang malah Pak Jenderal Muldoko. Muldoko ya. Itu untuk pengurus baru kita, Ikatan Alumni. Kalau untuk pengurus IK Malang itu ada di sini Bapak Solikin dan tim-timnya. IK Malang juga memberikan bantuan beasiswa kepada teman-teman. Jadi ada peluang teman-teman memperoleh beasiswa dari IK, Ikatan Alumni. Kebetulan teman-teman yang lulus seperti Tika nanti itu kalau mau lulus itu kan ada iuran Ikatan Alumni. Nah, iuran tersebut lah dibuat untuk memberikan bantuan berupa beasiswa atau bantuan apa ngarannya? Bantuan untuk membayar SPP teman-teman, tapi syaratnya tetap harus IPK. Ada syarat dan ketentuan. Ada ketentuannya ya. Jadi nanti yang nyeleksi IK UT Malang. Oke. Selanjutnya waktu kita hanya ada 10 menit lagi ya, karena kita hanya 1 jam. Adakah seminar online yang siaran langsung dong katanya? Seminar online yang siaran. Ini teman aku satu kelas ini. Ini teman aku satu kelas. Si perantau ingin sukses ya. Ada dong. Yuk nanti akan kita bahas lagi kembali ya. Ini siapa namanya ini? Si perantau. Si perantau ingin sukses. Si perantau itu siapa? Anak dari Lombok itu. Lalu. Kamu ketahuan. Lalu. Lombok mania. Ya tentunya diagendakan dong untuk seminar online ataupun offline. Oke, ini memang kan banyak mahasiswa yang aktif. Ini kebetulan sekarang masih fokus ke TMK karena penggantinya ujian. TMK, jadi tim kami di Malang itu benar-benar kerja keras untuk mengurus TMK. Sedangkan TMK yang ada itu 15.000 mata kuliah yang ditugaskan ke teman-teman, sehingga kita proses merekrut korektor, koreksi dan sebagainya itu. Jadi sementara ini masih fokus itu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita jalan lagi seperti biasanya. Oke, lalu selamat pagi. Oke, selanjutnya dari Niken. Selamat perantau. Niken Min, solusi dong, karirku belum ada feedback sama sekali dari tutor. Bahkan judul aja belum di ACC. Nah, buat Niken ya. Niken. Oke, buat Niken ya, untuk karir ya, karya ilmiah. Untuk karya ilmiahnya langsung koordinasikan dengan tutornya. Karena kan ada WhatsApp group gitu ya. Karena kan pengunggahan karir sudah dimulai. Takutnya nanti ketika batasan waktu karir sudah dibuka tapi tidak di-upload karena karirnya belum selesai, itu sistem akan tertutup tersendirinya dan akan mengulang lagi semester depan. Jadi mohon langsung koordinasikan dengan tutornya yang ada di WhatsApp group. Nanti juga bisa menghubungi UT Malang biar dibantu untuk komunikasi dengan dari, tutornya juga boleh. Misalkan dari daerah mana, nanti kan ada penanggung jawab wilayah. Oke. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Mungkin tadi di awal sih ada gitu ya, tapi sudah nggak kebaca lagi tadi. Oke, sebentar kita lihat agar tidak ada yang kesisa. Nah ini, Kak, kalau prodi, Kak, ini dari Eriza Mailia. Kak, kalau prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sistem belajarnya apakah S1 PGSD? Di Pokjar Kepanjen, apakah ada untuk PBS Indonesia? Oke, nah, mungkin saya jawab ya. Bisa jawab ya, langsung. Jadi untuk Pendidikan Bahasa Indonesia itu masuk program non-pendas atau non-pendidikan dasar. Jadi perkuliahannya online. Jadi tidak sama dengan PGSD. Kalau pendas atau pendidikan dasar itu PGSD PAUD, itu memang semi tutorial online dan tutorial tatap muka. Jadi ada tutorial online-nya, ada tutorial tatap mukanya. Tapi kalau yang kita kan ada non TTM,
terus semi TTM full online. Kalau full online itu kayak Tika ini program beasiswa itu full online. Jadi bisa online, Benar. bisa tutorial tatap muka tapi full gitu. Tapi yang semi itu kayak PGSD PAUD itu tutorial Sabtu Minggu sama juga online. Tapi kalau teman-teman yang non TTM selain pendas itu online, hanya ujian yang datang. Tapi jika memang menginginkan untuk tutorial tatap muka itu ada namanya ATPEM, atas permintaan mahasiswa. Itu ATPEM. bisa mengajukan. Tapi nanti digabung dengan kelas-kelas yang lain yang mata kuliahnya sama. Itu mungkin jawabannya teman-teman. Oke, selanjutnya Dalilah Vita. Kemarin sudah ke UT katanya. Wah, bagus Selamat ya. bergabung. Selamat bergabung di UT. Dan tadi ada lagi. Mantap, terima kasih Kak, kata Vera tadi ya. Oke, terima Oke, kasih. sekarang sudah jam. Iqbal, satu lagi Iqbal. Satu lagi. Kedit. Kapan pendaftaran di UT? Pendaftaran di UT sudah bisa dimulai. Tapi untuk pencetakan billing itu mulai tanggal 8. Di minggu depan. Minggu depan apa sekarang? Sekarang Tanggal 6 ya sekarang. Minggu Tuh, depan, ya. mulai hari Senin ya. Minggu sekarang. Hari Senin Ya, bisa mulai hari mulai Senin datang. itu sudah. Tapi kalau untuk via online sudah lanjut. Jadi sudah proses. Tapi nanti untuk pencetakan billing pembayaran itu baru dimulai tanggal 8. Dan pembayaran kemarin banyak pertanyaan Bang. Itu kemarin kan ada iklan kita yang iklan itu yang 10,4 juta kuliah sampai lulus. Apa itu bayar di depan semua? Oh tidak teman-teman. Jadi bayarnya tetap per semester. Itu ya. Tetap per semester. Bayaran tetap per semester, misalkan teman-teman 1.300.000 per semester ya, 1.300.000. Berarti kan 10,4. Ya. Itu kan seperti itu sih. Ya, pokoknya kita bayarnya itu per semester dan biaya di UT itu relatif murah ya. Karena kita lihat universitas yang lain, swasta pun sekaligus gitu ya, jauh lebih murah di UT. Sudah termasuk bukunya, Ini udah termasuk bukunya. orientasi, terus kegiatan-kegiatan. Pokoknya tidak ada lagi bayar-bayar gitu ya. Nanti ada OSMB, orientasi mahasiswa baru, bayar lagi nggak? Nggak ada bayar-bayar lagi. Nanti praktek PKBJJ bayar lagi nggak? Nggak bayar lagi. Kenapa bisa murah? Ya, itulah universitas terbuka miliknya pemerintah dengan akreditasi A dan B. Ya, A dan B. Jadi teman-teman jangan ragu dan jangan takut, wah nanti saya lulus di UT nggak bisa dong jadi apa-apa. Jadi apa-apa ya. Pasti nanti teman-teman akan sukses kalau berkarir di UT, mengikuti perkuliahan di UT dengan baik. Tergantung lagi dengan orang-orangnya ya. Oke, mungkin ada statement terakhir dari Tika untuk teman-teman yang mau bergabung di UT. Oh ya, banyak sekali teman-teman itu yang nggak tahu. Jadi aku ingin meyakinkan teman-teman kalau UT itu berstatus negeri ya teman-teman. Dan hampir seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia itu bisa mengaksesnya. Jadi misal kayak rumahku kan dalam bahasa Jawanya deso banget, tapi aku tetap bisa mengaksesnya. Terus biaya kuliahnya juga bisa dikatakan terjangkau, dapat disesuaikan dengan isi kantong pekerja. Seperti itu. Jadi, jangan ragu untuk kuliah di UT. UT makes my dreams come true. Jadi UT itu benar-benar bisa mengantarkan kita itu mencapai mimpi kita benar-benar nyata banget gitu loh teman-teman. Karena aku juga udah membuktikannya. Dan pesanku buat teman-teman semuanya, teruslah berjalan menatap matahari tanpa harus melihat bayangan kalian sendiri. Jadi, teruslah kejar mimpi kalian setinggi langit walaupun banyak rintangan menghalangi. Itu dari aku, teman-teman. Terima kasih. Terima Tika. kasih. Salam buat sehat. Tika. Tetap jaga kesehatan. Tetap juga Semangat ya, semangat. karena semester akhir. rajin cuci Tetap tangan harus. sebelum makan. Oke. Oke teman-teman, Benar. terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Tadi sudah banyak sekali yang bergabung, walaupun yang sudah ada keluar gitu. Nanti untuk siaran kita langsung hari ini nanti akan kita upload kembali di YouTube, channel YouTube kita. Di mana Ini channel bisa, YouTube bisa, kita bisa Malang di UT Malang dan juga di Facebook kita. di UBJJ Ultima.
UPPJJ UT Malang. Terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan bergabung di universitas terbuka, universitasnya kita semuanya. Terima Akhir kasih. kata saya Andi Lopa Ginting Saya Nian Saroni, mohon maaf, dan Tika dan Tika. mundur Selamat pamit Mas Ari. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat beraktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh.